Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Asram dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Jadi, yang menjurus pada harga dan equilibrium atau keseimbangan. Jadi, harga itu terjadi di pasar saat permintaan sama dengan penawaran. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu kuantitas permintaan sama dengan penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Kalau begitu, keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Terus ada perubahan keseimbangan, di mana ketidakseimbangan ini dapat terjadi apabila dipengaruhi dengan peningkatan permintaan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan. Apabila misalnya pendapatan konsumen meningkat sehingga pada harga yang sama dapat dibeli jumlah yang lebih besar. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan, sedangkan kurva penawaran itu tetap tidak bergeser. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Biaya produksi atau production cost dapat diartikan sebagai akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Terus, production cost itu dianggap sebagai ongkos produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang menghasilkan suatu barang atau produk jadi, sampai barang tersebut siap dipasarkan atau dapat dijual ke pasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa unsur production cost yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada biaya bahan baku atau biaya bahan baku langsung. Itu merupakan bahan yang secara langsung digunakan untuk memproduksi barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut itu mencakup semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari produk jadi. Selanjutnya yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu merupakan biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan untuk menangani kegiatan produksi secara langsung. Terus yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu merupakan semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Beberapa elemen biaya overhead pabrik itu diantaranya adalah biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, depresiasi dan amortisasi aktiva tetap, reparasi dan pemeliharaan mesin, listrik dan air pabrik, terus asuransi pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai production cost itu dapat dibedakan menjadi 5. Ini secara umum ya. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya pada periode tertentu yang jumlahnya tidak tetap dan tidak tergantung pada hasil produksi. Misalnya untuk sewa gedung, pajak perusahaan, administrasi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Semakin besar hasil produksi, maka akan semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya untuk upah pekerja atau untuk bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Selanjutnya itu ada biaya total, yaitu total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang jadi dalam satu periode tertentu. Selanjutnya ada biaya rata-rata, yaitu
jumlah biaya produksi per unit yang telah dihasilkan. Besar biaya rata-rata itu dihitung dengan cara membagikan keseluruhan total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Terus yang kelima ada biaya marginal, yaitu biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang jadi dan ini muncul ketika dilakukan perluasan produksi dalam rangka menambahkan jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep produksi. Jadi produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, manajerial, skill, gitu. Terus produksi itu merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk, terus memindahkan tempat dan menyimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari produksi. Jadi fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang output dan input, atau variabel yang dijelaskan Y dengan variabel yang menjelaskan X. Variabel yang dijelaskan adalah output atau produksi, dan variabel yang menjelaskan adalah input atau dependent variable atau faktor produksi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor produksi. Faktor produksi itu yang pertama ada bahan baku. Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi. Terus yang kedua ada modal. Modal adalah salah satu faktor produksi yang penting, di mana modal ini merupakan faktor produksi yang penting untuk mengadakan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. Terus selanjutnya ada tenaga kerja. Ini meliputi keahlian dan keterampilan yang dimiliki para pekerja. Terus yang terakhir itu ada teknologi. Teknologi ini yang menjadi faktor yang dominan dalam bisnis dan dalam kehidupan. Kemajuan teknologi itu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap manajemen operasi. Sebagai manajer operasi, kita dituntut untuk hanya menjadi atau pemakai teknologi, tetapi lebih menjadi manajer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau seorang yang disebut sebagai monopolis. Terus di sini seorang monopolis itu dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal juga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Namun penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga itu terlalu mahal, orang akan menunda pembelian dan malah pergi mencari barang pengganti, dan bahkan bisa mencarinya di pasar gelap. Terus pasar monopoli ini timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Terus ada pun ciri-ciri dari pasar monopoli ini. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli yang tadi saya jelaskan, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Terus yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan dari perusahaan monopoli ini
tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar, karena barang tersebut itu merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak terdapat barang yang mirip. Terus yang ketiga itu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh ini menghadirkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli ini. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada juga yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan ini sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Terus yang keempat ada dapat dipengaruhi dari penentu harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli ini dipandang sebagai penentu harga atau price setter dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli ini dapat menentukan harga pada tingkat yang dikendalikannya. Terus yang kelima ada promosi iklan itu tidak diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, jadi ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis monopoli. Yang pertama itu ada monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu atau yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Terus ada monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang, baik itu kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara-negara. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor timbulnya monopoli. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli ini, yang pertama karena adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Terus yang kedua karena adanya penguasa teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Terus yang ketiga adanya penguasa hak paten untuk produk tertentu yang merupakan unsur yuridis. Terus adanya lisensi atau izin, yang dimana hal ini terjadi karena diperoleh secara konstitusional. Terus adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Selanjutnya ada pun juga dampak dari monopoli ini. Yang pertama dari segi dampak positif. Dari segi dampak positif ini yang pertama yaitu memotivasi pengguna dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit ini dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Terus yang kedua, meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli ini dapat dipertahankan. Terus yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Terus yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan ini lebih diperhatikan. Adapun dari sisi negatif, yang pertama ada ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Terus yang kedua memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Terus yang ketiga menggunakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Terus yang keempat terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Terus selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pasar monopsoni. Jadi monopsoni ini adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Jadi monopsoni ini adalah kombinasi di mana produk marginal untuk setiap dolar nilai suatu sumber sama dengan produk marginal untuk setiap dolar nilai setiap sumber lain atau satu pembeli untuk satu sumber tertentu.
Monopsoni ini timbul karena adanya pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu. Terus yang kedua ada inmobilitas, yaitu sumber digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengimbangi monopsoni ini, yang pertama, menetapkan harga minimum. Sumber harga minimum ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi penjual sumber. Terus yang kedua, tindakan-tindakan untuk meningkatkan mobilitas. Pendekatan ini mengambil bentuk tindakan untuk memperbesar mobilitas sumber-sumber. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.